Hello, good day marketers. Kita bertemu lagi dengan saya Edi Effendi sebagai fasilitator dari MarkPlus. Nah, acara ini didukung oleh IMA, Indonesia Marketing Association, dan juga ICSB, Indonesia Council for Small Business. Jadi sekarang tamu saya cukup unik, namanya Pak Simon. Ya Simon umum lah. Semua di dunia namanya Simon ya Simon. Tapi belakangnya Ho ya. Mungkin dia cucunya dari Stanley Ho di Hong Kong ya. Ya jadi Pak Simon, kita perkenalkan Pak Simon. Ya, tepuk tangan dulu Pak Simon. Ya, selamat siang. Kita boleh buka Pak Simon. Oke. Nah Pak Simon ini memiliki bisnis yang mungkin marketis tahu lah. Bisnis ini setiap 1 kilo sekarang di Jakarta atau di Indonesia banyak cuci-cuci ya. Yang dulu saya masih kecil saya ingat di Kali Ciliwung sepanjangnya itu banyak tukang cuci di Kali Ciliwung. Merasakan nggak, Simon? Iya, saya rasakan itu. Betul, ya? Betul. Kali Ciliwung ya, betul cuci-cuci sekali. ya. Betul. Jadi itu nyuci ya kita karena pakai baju ya harus nyuci. Kecuali kita di Eropa ya kali, musim dingin. Jadi Betul. baju nggak usah dicuci. Betul. Ya sebulan habis pakai dibuang. Betul Belinya kan sekali, lebih Pak murah. Edi. Ya, Betul. cuci lebih mahal. Betul. Oke, Pak Simon Ho. Ini boleh diterangin perusahaan laundry ini sudah berapa lama nih? Sebenarnya perusahaan saya ini berdiri pada tahun 2012. Jadi pada tahun 2010 saya balik dari Amerika, dari USA. Setelah saya merantau selama hampir 15 tahun. Lama ya? Ya. Itu lari? Enggak. Ya, Belajar? Ya saya belajar dan udah gitu saya di sana kerja. Udah begitu saya berpikir, mau membawa sesuatu apa nih ya buat di Indonesia ya. Nah pada saat saya balik 2010, akhirnya saya langsung mendapat ide, ini nih saya mau kerjakan ini nih. Karena memang pada saat 2010 pun bisnis laundry di Indonesia ya masih, saya lihat yang kayak di Depok-Depok itu masih banyak orang pakai mesin rumahan ya. Yeah. Sebenarnya mereka belum proper seperti yang tadi Pak Edi bilang. Mungkin kalau kita mau mempelajari dari awal, bisnis laundry itu sudah ada sejak dahulu kala sebenarnya. Zaman dulu udah ada, cuman ininya prosesnya ini yang berubah. Jadi dari dulu dari pinggir kali, nah terus sampai bisnis laundry itu timbul mungkin di daerah Depok karena banyak mahasiswa mereka pakai mesin rumahan seadanya aja, keringnya dijemur, jemur digantung mesin dimanapun. consumer lah ya, hari-hari ya. Betul. Yang lama-lama lemas juga putarannya. Nah pada akhir itu pelan-pelan muncullah mesin yang pertama kali dari kita ngomong light commercial dulu deh, yang mesin kiloan. Nah setelah udah gitu muncul yang namanya mesin koin. Nah udah gitu muncul lagi berdasarkan masa dari ke masa, memang kan ini mengupdate melulu nih ya mengenai mesin ya. Nah itu sih. Dan mengenai di Indonesia sendiri memang kalau saya melihat dari tahun makin tahun, namanya masyarakat itu sudah mulai terbiasa dengan laundromat. Ya, sudah terbiasa. Ya karena mungkin di apartemen nggak ada jemuran. Nah, balik lagi memang begini loh. Kalau kita mau ngomong era zaman tata perkotaan ya, zaman modern ya, itu pasti semuanya akan sibuk. Yang mengharuskan generasi muda suami istri harus bekerja. Nyari duit terus. Cari duit. Udah nyari juga nggak dapat lagi. Nah terus pada saat itu juga pada saat mereka pulang mereka sudah letih ya untuk berkonsentrasi. Waduh, gue besok mau pakai baju apa Karena ya? nyuci itu butuh 2 jam kali. Sebenarnya kami cuma butuh 9 Enggak, kalau orang biasa butuh membuangkan waktu 2 jam ya? Iya, 2 jam, bahkan bisa lebih. Kalau mereka kan, orang biasa kan mereka nggak ada dryer, Pak. Cuci sih gampang. Iya, Keringinnya lama. kapan? Iya, apalagi walaupun iklim Indonesia itu tropical, tapi kan ya memang kadang hujan. Jadi bau. Nah, dan kita gantung di mana sebelah kita masak terasi aja. Bau kan. Nah, memangnya secara hygiene juga nggak bagus sih, Pak. Karena kan Indonesia kan polusinya juga ya nomor berapa gitu di dunia kan. Iya. Kalau boleh tahu, Simon ini kan saya lihat ada retail ya. Backgroundnya dari retail bisnis atau sebelum punya usaha ini? Oke. Memang sebelum tahun 2000 yang saya balik 2010, saya membantu perusahaan kakak saya. Itu namanya di PT City One. Nah, kami bergerak di perusahaan sebagai konsultan buat untuk mall, Pak.
Oh, hebat ya. Ya, Mall apa aja contohnya udah dibangun? jadi mall kebanyakan sih di daerah Pak, karena kalau mall di dekat Jakarta, Jakarta udah mereka saingannya sudah berat. ada dan mereka sudah ada in-house. Sudah ada, yang Sudah mall ada. jadi udah ada ya? Wah, Untuk dia? jadi mall yang kami pegang itu kayak Ubertos di Ujung Berung. Oh iya juga, nggak tahu juga namanya. Ya udah tahu ya. Nggak Nah, tahu. Oh, itu project perusahaan Projectnya. kami. Oh, dari Pak. sini belajar mengenai Betul, retail. dari sana retail karena saya teman-teman juga banyak ya kayak brand-brand besar kopi, restoran ya yang saya sebutin kayak Oh, restoran. jadi koneksinya lebih gampang. Koneksinya gampang dan saya banyak berorganize dengan mereka, bersosialisasi, saya banyak belajar dengan mereka, bidi, bagaimana sih cara menganalisa suatu tempat yang bagus, menganalisa perilaku pasar, spending power, traffic, exposure. Nah, itu semua saya belajar. Oh, jadi tuh. background-nya juga udah ada ya. Memang, Jadi benar-benar betul. ini udah menguasai cara mengemas marketingnya lah, ibaratnya Betul. marketingnya. Tinggal produknya apa kan? Tinggal Ya, produknya apa, makanya pada saat itu saya berpikir, oh dulu saya pada saat lagi saya tinggal di Amerika, saya punya mimpi loh. Saya pada di bawah tahun 2000 saya lupa exactly-nya, mungkin sekitar 97 atau 98, saya ke Amerika, saya sempet tuh temenung di sana. Di sana pada saat saya jadi mahasiswa, saya bilang, waduh, saya lagi nyuci sendiri. Kotanya di mana tuh? Saya pada saat awal tuh di California, LA, downtown. Nah, di sana kan ada laundromat self service Iya, kan. Nah, pakai di sana koin ya? pakai koin. 4 quarter lah. Iya, saya bilang, wah, ini di Indonesia bisa nih. Cuman memang pada saat momen itu, kalau kita pikir pada momen itu di Indonesia belum nyampe sih. Karena kenapa? Pembantu rumah tangga masih banyak. Dan gaji-gaji buat untuk minimum wage itu kayak UMR ya masih relatif terjangkau. Semua rumah-rumah masih bisa menjangkau untuk pembantu. Ya kan. Tapi kalau sekarang saya rasa I don't think so ya. Iya, repot. Karena UMP juga semakin tinggi. Nah, terus sudah gitu untuk kompetisi tenaga kerja pun di daerah juga sudah makin merata. Orang daerah juga ngapain datang ke Jakarta? Orang mereka juga UMP-nya kayak contoh di Kerawang juga lebih tinggi pada Jakarta. Nah, makanya memang kesulitan mencari tenaga PRT ini sekarang juga nggak mudah sih. Nah, kalau cuci di sini mesin-mesinnya itu semua dari US. Kebetulan kalau untuk laundromat yang sebenarnya saya ditunjuk dari pabrikan dari Amerika sebagai distributor utama di Indonesia. Oh, distributor pemegang merek Betul, mesin pemegang laundry. merek mesin yang kebetulan yang memang merupakan perusahaan nomor 1 di dunia. Jadi saya modal bilang. utamanya Itu udah murah dong berarti. Karena ya, yang punya sendiri, betul, memproduksi sendiri. Betul. Jadi pada awalnya saya ditunjuk. Nah, pada saat itu saya berusaha untuk menjual produk saya. Susah juga kalau buat jual ke retail kan. Kalau orang pakai kan terlalu mahal. Betul, benar sekali. Jadi mau nggak mau dikombinasikan dengan kerjaan tambahan lagi lah. Betul, tepat sekali. Jadi memang benar yang Pak Edi bilang. Pada saat awal itu memang ya setiap namanya seorang marketing kan berusaha ya sebelum kita dapat produk, kita berusaha untuk menjual. Iya. Menjual dulu nih, even laku atau nggak laku kita coba dulu lah. Tapi kan yang barang yang saya jual ini nih harganya mahal loh Pak. Ya, Bukan pastilah. barang murah loh. Karena orang Indonesia ini membandingkan dengan lu jual apa mesin cuci. Oke, itu di Carrefour merek 5 jutaan. S lah, Ya, 5 jutaan. merek lah, merek L lah yang ada G-nya tuh. Ya kan, tuh harganya segini loh. Kenapa lu jualnya bedanya tuh bisa, ya mohon maaf aja ya Pak ya, kadang bisa ada yang 10 kali lipat dari harganya. harga itu. Iya. Karena kualitasnya. Oh iya, justru jujur market consumer di Indonesia tidak banyak mengenai mesin cuci. Mereka cuma gua tahu gua cuci, kokonya kering, besok gua pakai. Lah gua nggak peduli. Tinggal dibanyakin wangi-wanginya aja gitu. Gua nggak peduli apakah baju gua akan bisa linennya akan bertahan lama, kain bahan-bahan baku pakaiannya ini bisa warnanya tetap cerah atau apa, mereka nggak peduli sih Pak. Nah makanya begitu. Kalau dibandingin di Asia Tenggara, memang Indonesia termasuk yang ketinggalan sih Pak mengenai untuk edukasi mengenai ini ya. Cuci ya. Iya cucian. Karena kan kita ada pembantu kan. Sekarang kan udah berubah ya. Indonesia baru mulai nih. Justru makanya saya selalu ngomong sama saya saya banyak termasuk ada orang yang udah memiliki laundry sampai 10, 15, 20. Nah, saya selalu menjadi motivator buat mereka ya. Saya bilang,
Pak, sebenarnya bisnis laundry ini apakah sudah jenuh sih Pak? Nah saya bilang, nah masalah jenuh atau nggak jenuh, kamu mau lihat dari mana? Kalau kamu mau nanya pendapat saya, ini just beginning. Nah, Berarti akan besar dong. wah punya kan bisnis. lebih banyak lagi. Kenapa Bapak bisa bilang ini just beginning? Saya bilang, ini belum ada apa-apanya, saya bilang. Jika dibandingkan di Nah, kita lihat di negara maju. Nggak usah kita ngomong di Amerika yang nun jauh di sana. Di Malaysia aja kita kalah, Pak. laundry. Ya, mengenai kita kalau bicara mengenai laundromat, kalah. Nah, jadi Gitu. marketis mempunyai opportunity, kesempatan besar untuk menjadi tukang cuci. Tapi jangan malu ya. Tukang cuci kan ngapain tuh cuci malu ya gitu ya Betul. orangnya. Jadi dengan Pak Simon Ho ini akan mengconnecting bisnis baru kita. Nah, selama pandemik gimana nih? Wow. Katanya turun katanya bisnis. Wah, justru sebenarnya ini saya kasih satu informasi ya, tips ya. Justru pada saat masa pandemi, itu bisnis kami growing-nya malah naik. Naik. Waduh. Benar. Yang gilanya itu, yang sangat fantastik, saya satu hari sebelum PSBB, saya ada opening satu toko. Wah, saya sempat gelisah sih, karena jujur masa pandemik ini, belum pernah ada orang mungkin di dunia ini yang pernah mengalami masa seperti ini. Tiba-tiba mesti shutdown, nggak boleh ngapa-ngapain, di rumah. Saya sempat gemetar sih Pak pada saat itu sebagai seorang pebisnis juga ya. Jadi yang maksudnya orang yang membeli franchise dari Simon apa Simon punya toko sendiri? Kebetulan orang itu membeli franchise dan saya, jadi saya mempunyai beberapa pola bisnis Pak. Kebetulan pola bisnis Sistem kerjanya aja yang berbeda. Ya, oke. pola bisnis ini kebetulan pembelinya itu mempercayakan saya sebagai yang operasional. Oh, bisa juga gitu. Bisa. Jadi gue punya duit, lu beresin. Betul. Jadi orang Indonesia ada yang mereka mencari opportunity, oke deh gue invest, cuma kan gue nggak tahu. Iya, nggak know-how. ngerti. Karena Repot lah. mungkin dia direktur sebuah bank, mungkin dia seorang petinggi atau apa yang memang nggak mau direpotkan dengan masalah itu. Dia mempercayakan saya mengelola, karena memang basisnya bisnis kita ini semua udah ke record sih Pak. Dan kita nggak bisa cheat, even anak buah. Oke, Semua bagus per ya. menit, Nah, per terus menit. gimana tuh pas pandemi gitu? Nah, pas pandemik ya saya sempat gentar sih Pak. Sebenarnya siapa sih yang pernah menghadapi keadaan begini? Kalau musibah banjir ya kita udah sering. Ya kan? Kalau musibah gempa mungkin di suatu daerah juga pernah kedengeran gimana. Tapi kalau pandemik begini sebelum masuk ke Indonesia kan kita melihat berita itu kan di Wuhan ya Pak ya. Iya. Kalau Bapak melihat berita di Wuhan itu kan sangat mengerikan, benar nggak Pak? Betul. Sampai orang keluar aja diseret loh. Ya kan? Terus udah gitu bener-bener shutdown total 100%. Iya. Waduh, saya sampai tanya, oh my God, apa yang terjadi nih? Saya baru potong pita, besok udah langsung Pak Anies Itu ya berapa sebagai mesin gubernur. tuh? Itu kita pakai 3 washer, pakai 4 dryer. Anies yang buka. Enggak, pada saat itu Pak Anies baru mengumumkan, besok nih ya, PSBB total nih ya. Waduh, kita sempat drop Was-was juga ya, sih Pak. Waduh. Ya tapi ya gimana, namanya seorang pengusaha sekali lagi teman-teman ya kita bagaimanapun juga ya udahlah kita tetap harus maju kan. Ya udah besok saya ngomong sama karyawan saya, ya udah kita ikutin anjuran pemerintah, pintu dibuka jangan besar-besar. Ya kan kita jalankan protokol. Jadi kalau dulu dia self service, sekarang kita full service. Cuma bisa sampai depan, masker dipakai, sarung tangan dipakai. Ya, kita timbang, kita cuci. Nah, kebetulan kan memang bisnis cucian kita ini SOP-nya memang kan sabun dan deterjen kami kan memang sebenarnya sabun itu sendiri kan sudah membunuh kuman. Nah, memang pada masa-masa pandemik itu memang promosinya udah ada. Udah ada. Kan orang-orang kan nggak pakai sabun apa aja. Betul. Kita kebetulan Nah, sabunnya ini memang spesial sendiri. kalau saya Bukan yang kita temuin di pasar. Kalau saya sendiri justru ya karena kita punya mesin cuci bagus ya dan mempunyai daya powernya tinggi, kita cukup memakai sabun branded seperti Soclean. Cukup. Nah, jadi saya memakai produk unggulan Soclean dan Downy biasanya. Ya, jadi memang kita udah cukup dengan itu. Kerja bareng atau nggak ada kerja bareng? Saya ada kerjasama PT Wings Group itu. Oh, udah namanya ada. Soclean, ada. Kalau belum ada jangan diomongin. Nah, Ada, udah ada, silakan. Iya, saya ada. Jadi mereka juga support kita. Jadi berapa kali kita ngambil ya seperti itu sih. Oke. Nah, Oh, jadi pandemi gini oke nih, sampai sekarang bagus. wah, luar biasa. Luar biasa.
Jadi kayak seperti saya kasih contoh yang seperti yang tadi saya bilang pada H-1 kami sebelum masa PSBB ini, itu seperti itu saya rasa hitungan untuk ROI itu sekitar 1,5 tahun. Oh, cuan dong berarti. Ya, udah Senang pasti. dong. Wah, pasti seneng. Makanya beberapa investor saya, ayo Mon, buka lagi. Kebetulan memang pada saat lagi PSBB kemarin, saya tetap konsisten dalam sebulan buka 5 atau 6 toko baru. Nah itu penempatan lokasi itu dari Simon atau dari mereka? Nah, Simon juga bantu ngelihat. Nah, Itu kan yang penting juga. betul. Jadi kebetulan memang kebanyakan orang yang beli sama saya itu adalah orang yang memang pemula, Pak. Jadi pengusaha-pengusaha muda atau orang yang memang punya usaha tapi dia membuka suatu opportunity. Wah, gue mau bisnis lain nih untuk ya mungkin dari sarannya Warren Buffett kan ya, kita jangan don't put the same egg in the same basket. Taruh tempatnya yang berbeda. Nah, ya. jadi mereka mencoba. Jadi saya bilang intinya kalau kalian sama saya cuma sebagai mentor, saya nunjukin apa sih yang harus kalian lakukan kalau ingin menjadi pemain laundry. Kalau kalian cuma mau hanya misalnya cuma mau jadi pemain laundry, beli mesin, ala kadarnya ya buat saya sih is okay, itu sama. Cuman sebenarnya banyak yang harus lebih tahu lagi sih. Karena laundry itu tidak sesimpel itu. Kalau misalnya Nanti dikomplain. kenapa? Kalau dikomplain, Ah, tiba robek. betul. Sebetulnya hal itu sih jarang terjadi sih. Itu cuma human error biasanya. Tapi yang lebih banyak itu banyak pengusaha pemula untuk bisnis laundry itu karena mereka tidak tahu knowledge mengenai how to run bisnis laundromat. Itu sebetulnya semuanya tuh ada perhitungan, Pak. Kayak contoh ya. Bapak dalam memulai suatu bisnis, Bapak kan harus menghitung labor, biaya labornya itu. Orang kerja lah ya. Nah, orang kerja, gajinya berapa, ya kan. Nah, tapi setelah itu Bapak pakai mesin, saya kasih contoh lah, cuma satu. Nah, mesinnya itu udah gitu home lagi, ya kan. Nah, terus dryernya itu Bapak juga pakainya pengering. Kita ngomong dryer atau pengering. Pakai home juga lagi. Ya, jadi ya sebenarnya nggak masalah sih. Cuman dari segi kalau kita ngomong industri, masalah waktu ya Pak ya. Ini kan kalau pabrik kan bisa harus menghitung kan waktu produksi. Nah sama nih, kalau Bapak pakai mesin rumahan, itu kan waktu cuciannya 1 jam loh Pak. Lebih lama loh. Ini 30 menit kan? Ya kalau karena saya mesin komersial cuma 27 menit Pak. Itu cut hampir 2 time kan. Nah untuk drying itu juga bedanya jauh tuh Pak. 30 menit kering tuh. Kalau kita punya 30 menit itu 100% dry, kalau Bapak pakai yang rumahan punya bisa sejam lebih. Iya, mesti dikeringin lagi. Nah, itu pun ya sekarang kan kita hitung. Kalau Bapak mau bukanya misalnya cuma 8 jam, mau 10 jam, sebenarnya kan itu bisa dihitung, Pak. Itu udah uang yang maksimal yang Bapak bisa dapat aja udah berapa. Iya. Nah, jadi tuh banyak orang yang nggak mengerti. Mereka cuman, ya gue mau bisnis laundry, beli dulu aja satu. Setelah dia udah jalan, wah, gue kok nggak dapat tidak sesuai dengan apa yang ya buat nutupin gaji doang ya karena sebenarnya bukan masa nutupin buat gaji karena kemampuan jadi untuk masa produksi itu harus juga dipikirkan banyak berhubungan gitu. Marketers ya kita dapat input lagi bukan di laundry aja tapi dia menghitung tata cara kerja seperti bagaimana kecepatan kita menghasilkan cuan dari produksi laundry. Jadi kalau mesin yang biasa beberapa jam mesin yang dia gunakan itu dahsyat, bisa cepat 30 menit. Ya umum lah kalau kita di luar negeri, laundry sama pengering sama cuci itu kurang lebih 1 jam. Nah itu kita tinggal nggak ada masalah. Karena dia punya komponen mesin yang dari luar itu semuanya besi. Boleh tahu mereknya apa sih? Saya kebetulan memegang 3 brand di Indonesia. Saya memegang brand Primus atau kita sebut Primus ya di sini. Ya. Nah di sini, dan kita memegang Hubs, ya, dan satu lagi Speed Queen, ya. Jadi saya memegang 3 brand, tapi mereka semuanya adalah satu perusahaan di Amerika, namanya Alliance Laundry System. Nah, jadi bisa memang ini perusahaannya emang spesial untuk melaundry. Mereka fokus. Kalau kayak Mytech? Mytech ini, mohon maaf, Mytech ini kan perusahaannya mereka dari Whirlpool. Iya. Mereka dia take over sama Whirlpool. Kalau kita melihat dari Whirlpool ini sendiri, mereka bukan hanya main mesin cuci. Semua kebutuhan rumah tangga mereka main.
Nah, jadi memang ya kita nggak bisa pungkiri, saya bukan bilang Weibo sangat besar, tapi mereka nggak fokus. Oh, kalau ini emang spesial memang dibangun fokus buat Iya, fokus. komersial gitu. Komersial. Even misalnya dia ada jual setrikanya nggak, oh mereka nggak main. Karena mereka memang fokus di sini. Ya, dan mereka ada jual kayak gantungan baju nggak, oh mereka nggak main. Mereka ada jual kulkas nggak, mereka nggak main gitu. Karena memang mereka fokus. Oh iya, jadi Gitu ini loh. bagus ya. Saya lihat juga di Indonesia yang berkembang tuh banyak hotel-hotel tidak menyediakan lagi laundry-nya, dibawa Betul, keluar. betul. Nah itu yang sering saya kecewa karena harganya harga hotel. Betul. Ya, tapi laundry-nya laundry rumahan. Betul. Nah itu kita bisa lihat dari baunya apa ini laundry Betul. rumahan ya. Betul. Tapi ini mungkin ada peluang kalau dari Pak Simon bilang oke kita bisa dealing dengan hotel nih kita pakai kualitasnya kualitas hotel nih. Boleh dikatakan gitu kan? Betul. Jadi memang kalau kita bicara mengenai hotel, setiap hotel mempunyai Yang bintang 3 standarisasi tuh. beda-beda. Bintang 3 dia Ya, jarang sekali sekarang ada jarang. di dalam. Itu udah hampir pasti jarang. Di luar dia. Luar, kayak contoh hotel-hotel bintang 5, ya kan. Ada beberapa hotel yang memang dia beli mesin juga Iya, dari taruh saya. di dalam. Iya, Iya. di dalam. Nah, jadi mereka memang spend cukup duit, cukup banyak ya, besar ya. Ya, mereka memang punya standar gitu loh. Tapi lama-kelamaan itu nggak mungkin lah hotel tuh nggak semuanya bisa memiliki fasilitas. Betul. Jadi dia outsourcing banyak. Betul, tapi mereka biasanya harus ada, tapi nggak 100% mereka cover. Aha. Jadi dari Simon juga ke hotel juga dong nawarin, oh produk gua, mesin gua ini gua punya Nah. partner gua yang tersebar deket hotel, lu bersih laundry sana. Udah pernah begitu belum? Sebenarnya begini, daya tarik dari bisnis laundry ini balik lagi, saya tidak pernah melakukan marketing apa-apa. Oh gitu. Ya, jadi berbeda dengan misalnya contoh ya, kalau saya bicara laundromat ya, bukannya saya dalam menjual mesin. Kalau untuk laundromat ini, saya bukannya maksud kita apa, tidak. Memang kita tidak pernah menghampiri customer secara langsung. Lu mau cuci nggak Karena sama customer saya? langsung bisa menjual Betul. produknya. Karena dia senang, memang kebutuhannya bagus, besar. wangi, gitu loh. Karena kebutuhannya besar. Karena kenapa? Pada saat masa pandemik ini, apalagi nih ya, saya mendapat order begitu banyak pada saat lagi masa pandemik ini. Pemain-pemain yang memang spesialis untuk pemain hotel, yang memang mereka biasa mengerjakan hotel, pada saat pandemik ini mereka banyak yang gulung tikar. Nah, jadi otomatis memang banyak ya memang mesti laundromat yang benar-benar kuat yang bisa bertahan survive. Kalau mereka yang dulu hanya mengandalkan pengerjaan hotel, pengerjaan ini pasti kan pada masa pandemi kemarin hotel kan juga pada tutup. Jadi retail ini bagus ya. Nah, kalau retail nggak usah bicara, wah bagus sekali, sekali. Pak. Jadi peluangnya di Indonesia kan beberapa pulau, ya, beberapa penduduk ya. Ini kan kurang lebih kalau nyuci di tempat yang kamu bangun deh ya. Ya. Outletnya apa sih namanya? Outlet yang kamu punya? Kebetulan saya mempunyai banyak nama untuk di retail. Oh nama beda-beda boleh? Banyak. Even Nggak misalnya dikasih power buy gitu? saya kasih power by mesin kami. Iya kan kalau jual Yups, komputer kan betul. ada, oh ini supaya Betul. ini meyakinkan bahwa marketers kalau nyuci Betul. mesinnya ini nggak nih gitu ya. Betul. Jadi kalau komplain langsung bisa hubungin betul. Pak Simon. Betul. Jadi memang saya tulis kalau untuk nama memang kami sengaja berbeda-beda karena tergantung dari investor ya. Nah, Desainnya juga berbeda. setiap desain kalau nama berbeda, konsep juga berbeda. Nah, jadi saya memang setiap tempat itu mempunyai potensi berbeda sih Pak Edi. Jadi kayak contoh di daerah ini banyak misalnya saya ada satu tempat justru lucu nih. Kalau kita ngomong tempat di Indonesia yang memang yang paling siap melakukan self service, saya menemukan satu tempat di daerah Cengkareng, Pak. Wah, itu benar orangnya banyak banget, banyak pasukan Orange. Dan mereka itu bisa melakukan sendiri. Benar-benar udah gaya hidup mereka udah kayak orang Amerika, Pak. Nah, tapi kalau ada satu tempat di Tangerang, ya, di satu apartemen, saya mendapat eksklusif di lobi. Saya dapat di masing-masing lobi satu lagi. Saya bikin ada ruang tunggu, ada AC, ada apa. Tapi orang itu memang ke middle, ke atas ya Pak ya. Dan mereka ke kelas pekerja. Mereka pada tempatnya sangat layak, proper. Tapi secara mental mereka belum siap. Oh gitu. Maunya toh jadi gitu jadi, loh. Itu ada harganya juga? Ya ada. Jadi memang sebenarnya kalau saya punya... Harga itu terserah dari si yang punya investor outlet atau kebetulan ditentukan? Biasanya saya yang tentukan. Saya tentukan itu ya kita bukan berdasarkan ini sih Pak. Karena harga itu satu dari nilai biaya sewa dulu. Iya. Ya, nah dari bisnis laundry ini pertama biaya sewa yang pegang peranan penting.
Nah, kedua setelah biaya sewa itu adalah sebenarnya labor yang seperti saya bilang. Iya. Itu masuk nomor 2. Nah, setelah labor, utility, listrik, air, segala macam. Nah, udah gitu baru masuk sabun apa itu yang nilainya sangat kecil lah. Wah, itu jadi bangun laundry punya nggak lebih dari 10 komponen. Ya, nggak lebih. Nggak usah pusing-pusing ya. Nggak usah. Tinggal taruh mesin, Betul. langsung ke Pasimon, konsultasi, buka di mana. Betul. Nah, mungkin kan kalau sekarang marketers dia bilang masa pandemi oke. Ya marketers ya mungkin ada bisnis ya yang mati karena pandemik, ya outletnya bisa dirubah langsung ya. Ya. Nah, itu betul. mengenai pendanaan fleksibel banget kali. Kami kebetulan sangat fleksibel. Sebetulnya untuk membangun suatu laundromat tuh hampir sama seperti kita membangun suatu rumah. Tergantung budget, tergantung konsep yang mau dibawain. Bisa satu dulu bisa. Bisa banget. Apalagi kalau sebenarnya jujur buat untuk pengusaha muda ya, kalau mau cari misalnya, saya mau melakukan sendiri, mau cari uang jajan, ya dengan satu mesin, satu dryer. Kalau bangsa mau cari uang jajan untuk UMP sih kayaknya mudah sekali ya. Sebulan. Wah, gitu. Untuk mencapai itu udah termasuk UMP doang. kita biayai Wah iya, betul. luar biasa sekali dong. Itu Ini sih udah mudah sekali. Jelas-jelas di depan mata. Udah ya. persis di depan Daripada mata. investasi yang nggak jelas. Nah, ini makanya saya banyak ketemu teman di organisasi di mana yang teman-teman yang kehilangan pekerjaan karena pandemi segala macam. Ya justru saya demennya bisnis kita ini, kita sebenarnya membantu orang sih Pak Edi. Jadi mereka, wah saya di PHK nih, saya punya uang segini. Oke, nah saya dengerin, kamu punya budget berapa? Nah saya bantuin mereka mikir, Pak Simon bisa gak bantu cariin tempat deh kayak gini. Ya saya udah bisa tahu dengan budget segitu, artinya dia bisa cari tempat segini. Nah saya udah bisa menghitung. Jadi Pak Simon bisa dikonsultasi, Pak Simon udah menguasai daerah Betul, laundry yang ada di Jakarta lah istilahnya. Kira-kira yang dengan konsep dengan mesin harga segini, saya cocok main di mana sih? Yang Mereka ini harus beli mesin atau gimana? Sebenarnya cukup sama saya, cukup Nyewa? mereka beli mesin sama saya. Oh, mesti beli tunai dah tuh. Mereka beli Ibaratnya tunai. Tapi kita ada kerjasama juga sih, ada perusahaan leasing sih Pak, udah mulai. Iya, maksudnya oke, kita udah beli terus sisanya? Sisanya jadi gini, saya kebanyakan cukup mereka beli, saya mengajarkan mereka itu sebagai nilai ekstra dari Nilai saya tambah sih. ya, oke. Nilai tambah. Oh, cukup hemat lah ya. Ya, jadi saya kita beli modal kita beli mesin. Betul. Nanti dibantui oleh cerita desain sebagai apa konsultan. semua ya. Makanya ini dalam waktu tahun ini saya juga ingin membuat showroom saya di Cengkareng. Saya lagi bulan ini, saya sebelum Lebaran saya lagi membikin suatu institut juga. Jadi saya ada bikin satu showroom yang saya pamerkan semua mesin saya. Nah nanti di sebelahnya saya akan bikin suatu institut. Jadi di mana orang cukup membeli sama kami ajarkan kayak berapa kelas lah misalnya untuk mengajarkan bagaimana sih cara menjalankan bisnis laundry. Karena nih banyak orang yang bukan beli sama saya ya, saya nggak tahu dia beli. Wah, kok gue liatin lu bisnis banyak ya, hotel laundry ada 150 outlet, tapi gue buka, kok kenapa gue tutup ya? Kenapa jelek ya? Kenapa sepi ya? Jadi sebenarnya itu banyak sebab, banyak faktor Pak Edi. Dalam bisnis laundry ini sebenarnya saya bilang yang paling penting adalah sistem. Sistem ya. Karena kebanyakan banyak orang yang bilang bisnis ini jelek karena mereka nggak pernah tunggu. Jadi mereka sistemnya jelek, mereka pakai karyawan, ya ujung-ujung dicolong duitnya. Yang dia salahkan itu adalah bisnisnya. Padahal kalau dengan saya sudah ajarkan, ini semua nih begini nih, begini nih, begini nih, begini. Nah, jadi marketers sama Pak Simon ini kita tinggal beli mesinnya, sisanya itu kita dirayakan konsultasinya ya. Ini telah membuktikan bahwa umumnya yang dibeli Pak Simon semuanya berhasil ya. Saya by data aja ya. Dari outlet yang 150-an saya bangun, itu kalau kalian menanya hanya sekitar 10% atau 5% aja deh outlet yang pernah saya tutup. Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Berarti foto Pak Simon dipajang dong di setiap outlet? Enggak sih. Kayaknya manjurnya gitu ya. Jadi orang itu, wah ini Simon punya bagus nih. Kan belum ada trademark gitu ya. Nah sekarang kalau kan rencana untuk buka outletnya. Kapan tuh untuk orang bisa datang lihat, misalnya gue punya budget segini, mesin lu ini aja, betul kan? Nah, setelah dia beli mesin, obligasi apa lagi yang dia harus bayar ke Pak Simon? Sebenarnya saya tidak mengenakan namanya franchise fee. Nggak ada juga? Kita tidak membebankan namanya franchise fee.
Kecuali misalnya nih contoh Pak Edi beli sama saya, Mon saya ada punya uang segini. Tapi setelah bangun, kayaknya saya harus masih ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Iya. Dan jadi saya berharap kamu Semuanya yang kamu. atur. Nah itu saya kenakan namanya manajemen fee sebesar 8% dari omset. Karena kenapa? Oh itu dari omset tuh, Betul. nggak usah bayar dulu. Iya, Oh. itu dari omset. Itu karena kenapa? Jadi pegawai siapa yang gaji? Oh, semua itu dari operation, Pak. Oh, Dari jadi si operation. owner punya? Dari si owner. Oke, cuman manajemen itu Betul, 8%. karena manajemen itu menyangkut apa? Jadi saya bilang, bisnis laundry itu kadang tuh yang kesulitan mereka tuh selalu adalah satu labor. Saya ada tempat nih, bukan yang saya yang bangun ya. Jadi saya punya pesaing di sebelah. Kalau saya konsisten Pak, buka 7/24. Ya kan, saya buka dalam waktu dalam seminggu 7 hari. Nah ya kan, dan kadang ada toko yang memang saya buka 24 jam. Dan kadang yang memang saya nggak pernah tutup. Event lebaran saya cuma tutup merahnya cuma 3. Ya kan, H-1, H+1, H+2. Selain itu kita nggak pernah tutup Pak. Nah kelebihan kami apa? Karena toko saya banyak, saya sumber daya itu banyak Pak. Jadi kalau orang yang membayar manajemen fee saya enaknya misalnya contoh nih. Oh bisa tuker-tuker. Nah kalau tenaga kerjanya bilang, tiba-tiba saya pulang kampung, saya ada keperluan apa gitu loh. Saya bisa dengan cepat bisa replace-in karyawan. Oke, bagus ya. Nah, terus untuk masalah mesin, karena kan kita mengandung industri ya Pak ya, namanya kerusakan atau human error atau namanya technical error, itu semua pasti ada. Dan kita nggak bisa tunggu. Cepet kan? Nah, tim teknisi saya lengkap. Oke. Saya ada sekitar 5 grup dan saya punya spare part Bisa lengkap. digantiin nggak tuh? Langsung. Jadi langsung. Jadi nggak nunggu lama gitu. Kalau Bapak tahu keenakannya main mesin Amerika kenapa? Mereka semua udah bermain sistem panel sistem, Pak. Yo, tinggal cepok kayak Betul, Lego. udah kayak Lego. Jadi kalau ini rusak, cepret, tinggal dicabut, oke. tinggal Bagus diganti. Deh. Nah kira-kira Gitu. kalau marketers mau usaha tuh berapa sih duit? Ya harus punya kira-kira aja, nggak usah. Kira-kira kita bisa start mulai dari kalau untuk satu set aja kurang lebih sekitar 30 juta udah bisa. Udah bisa jalan tuh 30 Sudah juta. bisa. Tapi idealnya sangat ideal 100 juta udah sangat bagus. 30 juta itu udah instalasi apa semua? Udah termasuk. Air dimasukin semua udah. Betul. Kalau seperti saya Mesinnya 2 dong? Mesinnya satu set. Jadi satu mesin cuci, satu dryer Oke. sama setrika. Nah, tapi kalau misalnya yang paling ideal itu paling gampang ya kalau dengan misalnya 150 juta sudah paket lengkap, tinggal potong pita, itu pendapatan per bulan itu sudah bisa mencapai 10 juta per bulan. Besi ya. Sadis Besi ya. sekali ya. Nah, Mantep ya. Jadi udah dikasih tahu modal yang didapat. Jadi Iya. unggang-unggang kaki ya. Jadi kita lihat kayak Simon depan pengalaman dari Betul. tahun 2012 dan Iya. masa pandemik yang dia lalui. Jadi benar-benar bisnis laundry itu nggak ada matinya. Cuman bisnis yang bagaimana, betul kan? Betul. Jadi dengan produk yang berkualitas, yaitu Betul. mesin yang bagus, yang bertahan lama, tidak rusak. Ya kalau kita pakai mesin consumer yang kita gunakan konsumen, nah itu rusak kita orang nungguin datang lagi. Ini mana nih nggak kalah nih? Betul, Besok Pak. komplain karena orang itu kalau kita buka di apartemen kan dari mulut ke mulut ya. Betul. Wah ini jelek nih, nggak langsung orang udah langsung. konsumen Indonesia pertanyaannya cuma satu, Pak. Cepet, gue Oh, besok iya mau pakai ya, dong. besok Iya. mau pakai ya. Ada malah waktu yang pagi, nanti malam gue mau pakai ya. Ya gitu, Pak. Iya, iya, Selalu jadi mainnya speed. Iya. Tapi kalau kita pakai, makanya kalau Bapak ketemukan laundry yang rumahan, mereka selesai 3 hari, Pak. Oke. Nah misalnya kita dari bicara ini kita akan menjaring kelas spesial, Ya, kumpulin orang 30, langsung kita praktek. Ibaratnya praktek kita menuju ke tempat, kan ininya belum kelar. Betul. Nah kita ke tempat di mana ada showroom laundry yang pernah berjalan. Betul. Nah kita kunjungi, diceritain, Iya, jadi iya. mereka merasakan Betul. satu. Boleh. Saya rasa dengan modal seperti ini yang paling cocok ya Iya. untuk UKM dan juga kelas-kelas staff manajerial ya, Betul. untuk membuka usaha baru-baru. Betul. Gitu ya. Saya boleh undang Pak Edi kapan Pak Edi ada waktu? Jadi diliatin. Boleh, sangat boleh. Langsung bawa baju bekas saya dong. Boleh, silakan. Langsung, iya. Iya. Nah, kita nanti Saya tuh nggak undang. makan lagi ya. Kita akan nyuci nanti semua bawa baju bekasnya Iya, semua. nggak apa-apa. Terus kira-kira ke depan lagi gimana nih? Ada kan kurang lebih kan ini kan laundry massal nih. Betul. Ke depan lagi ada yang bikin yang high class. Jadi kayak laundry yang mahal punya gitu. Betul. Jadi mungkin gaun-gaun yang mahal diterima tapi nggak di laundry di tempat. Betul. Kan mungkin ada
spesial lagi tempatnya. Gitu. Betul, memang seperti yang Pak Edi sampaikan, laundry itu juga sebenarnya banyak tingkatan sih, banyak level. Kalau kita seperti kita udah mau main yang level yang baju yang mahal, itu juga dia punya equipmentnya sebenarnya juga cukup mesti lengkap ya. Ada juga ini? Saya menjual, tapi saya belum terjun ke dalam hal itu. Biasanya saya menjual hanya kepada hotel. Nah, saya menjual kepada hotel. Nah, mesinnya itu? Mesinnya itu. Jadi memang basically kalau untuk yang mesin yang high end, kebanyakan mereka pakai Primus ya. Ya, jadi kayak di Five Star, di Kempinski, di mana ya itu mereka pakai mesin ini itu ya. Oh, berarti kalau kita buka yang kecil pun kita sudah sekelas, udah dikasih tahu tuh sekelas internasional juga. Ya, iya kan? iya, Jadi bisa marketers mempromosikan mesin yang digunakan. Itu menjadi daya jualnya ya. Betul. Sisanya itu harus orang yang terampil. Jadi kita senang sekali ketemu Pak Simon. Bisnisnya apalagi sih Pak Simon? Kayaknya dahsyat nih, saya lihat nih. Enggak, saya mau punya bisnis selain laundry, air isi ulang, Pak Edi. Udah umum juga. Ya, bisnisnya umum terus. Ya, tapi saya mempunyai nilai plus dibandingin apa yang sudah ada di Nilai plus itu karena minumannya plus namanya, Aeroplus ya? Bukan. Nilai plusnya itu karena kami selalu kita punya air isi ulang ini pH-nya 8, Pak. Nah, kalau Bapak misalnya... Iya, pH itu penting tuh kan ya. Penyakit ini bisa baik, penyakit ini bisa baik. Betul, karena sebenarnya kan yang disarankan oleh WHO yang ada di dalam tubuh kita itu, pH itu adalah 7. Oke. Ya, jadi dengan masuk 8, kita mengharapkan kita kan selalu makan banyak asam. Ini juga sama seperti laundry juga nih. Orang-orang bisa buka, semua bisa buka. Betul. Jadi memang kemarin itu perusahaan kami baru kurang lebih 6 bulan lah. Oke, baru nih ya? Baru. 6 bulan ini kami sudah mempunyai 8 outlet. Dan akan menuju 2 lagi. 1 bulan ini, 1 lagi sehabis Lebaran. Ya, nah dan memang setelah ini memang kami ada rencana ingin memfranchise-kan sih. Mantep betul. Ya. Oke, marketers ya. Dengan Pak Simon, anak muda yang luar biasa dari Amerika, mempunyai wawasan satu laundry ya. Mungkin kalau orang tuanya dia bilang, Pak mau buka laundry, orang tuanya bisa nangis. Gue sekolah lu jauh-jauh kok buka laundry, betul kan? Betul, iya, betul Pak. Zaman dulu, betul. Tapi zaman sekarang is business. Betul, iya kan? Betul. Jadi mengenai bisnis barunya lagi kita bicarakan next berikutnya aja. Ya karena sama Pak Simon nih bisa 2 hari 3 malam kita ngobrol terus mengenai bisnis yang dia kumandangkan. Oke, marketers kita selesaikan hari ini. Kita sangat bergembira sekali ketemu tamu kita Pak Simon Ho ya, ini luar biasa memberikan satu inspirasi bisnis. Nah, banyak sekarang masa pandemi ini datang semua orang menawarkan investasi bisnis. Betul kan? Betul. Yang jelas yang mana kita juga kurang tahu. Tapi ini udah jelas bahwa apapun yang terjadi, mesin itu milik kita juga. Betul. Ada ya. Apapun yang terjadi kita punya mesin. Dan ada harganya loh. Ada harganya gitu. Jadi nggak sampai hilang ya. Banyak bisnis-bisnis investasi lah apa ya bodong-bodong. Ada bekasnya. Ada bekasnya. Jadi kita sangat menarik kedatangan Pak Simon. Ya mungkin lain kali dia akan membahas bisnisnya yang Aeroplus. Karena bisnis ini kan masih baru. Ya, kita panggil orang-orang yang udah teruji. Kalau udah teruji, jadi marketers juga yakin apa yang didapat dari Pak Simon. Terima kasih Pak Simon. Terima kasih Semoga Pak sukses Edi. selalu ya. Ya. Oke, acara ini didukung oleh IMA, Indonesia Marketing Association, dan juga ICSB, Indonesia Council for Smart Business. Nanti kita akan berjumpa lagi dalam acara berikutnya. Dadah marketers.